punya tema Natal. Jadi Natal adalah tentang Allah yang datang menebus kegelapan manusia. Kondisi kegelapan dalam Yesaya 9, untuk memahami Natal, kita harus memahami suasana saat nubuat Yesaya diberikan. Kegelapan karena tekanan hidup, Israel dalam ancaman bangsa Asyur. Mereka takut, tertekan, dan kehilangan harapan. Seperti banyak keluarga hari ini yang bergumul dengan ekonomi, sakit, dan tekanan hidup. Kegelapan karena dosa. Bangsa itu mencari jawaban dari dukun, ramalan, kuasa lain, bukan dari Tuhan. Mereka kehilangan arah pada zaman itu secara rohani. Mereka tidak tahu kemana harus melangkah. Ketika manusia jauh dari Tuhan, terang hidup pun hilang. Yesaya menggambarkan situasi itu sebagai negeri kekelaman, tempat di mana manusia kehilangan orientasi. Tetapi di tengah kegelapan itu, Tuhan memberikan janji ada terang besar yang akan datang. Terang yang dijanjikan itu ternyata adalah satu pribadi. Yesaya tidak hanya menyatakan bahwa terang akan datang, tetapi menjelaskan bagaimana terang itu datang. Seorang anak telah lahir bagi kita. Dan terang itu bukan konsep, bukan filosofi, bukan sistem agama baru. Tapi terang itu adalah pribadi, seorang anak, dialah Yesus Kristus. Natal saat ketika terang itu masuk ke dalam dunia, masuk ke sejarah dan masuk ke hidup manusia. Itu sebabnya dalam Yohanes 12 ayat 46 Yesus berkata, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang." Dengan kata lain, Yesus adalah penggenapan dari nubuatan Nabi Yesaya yang dulu hanya menjadi harapan bagi bangsa Israel, yang dulu menjadi harapan bagi orang Israel pada saat itu, bahkan seluruh dunia ini, kini menjadi kenyataan. Yesus datang supaya kita tidak tinggal lagi dalam kegelapan. Yesus tidak hanya menyinarkan terang, tetapi dia mengajak kita keluar dari kegelapan itu. Supaya setiap orang yang percaya kepada-Aku jangan tinggal di dalam kegelapan. Terang Kristus membebaskan kita dari dosa. Kegelapan rohani mengikat manusia, tetapi Yesus datang untuk membebaskan. Terang Kristus memberikan arah, seperti lampu bagi orang yang berjalan di malam hari. Kristus memandu langkah kita. Tanpa Yesus, manusia tersesat walaupun memiliki segalanya. Terang Kristus memberikan pengharapan. Ada orang yang tersenyum di luar, tetapi gelap di dalam. Benar ya? Kita bisa munafik di muka semua orang. Tetapi kita tidak bisa, segala sesuatu tidak bisa tersembunyi di hadapan Tuhan. Ada yang datang ke ibadah Natal, tetapi hidupnya masih tertekan dan takut. Yesus berkata, "Aku datang sebagai terang." Dia datang bukan untuk merayakan, tetapi untuk menyelamatkan seisi dunia ini, saudara dan saya, semua orang. Ketika kita melihat satu ilustrasi, mungkin itu tiap hari kita jumpai. Bayangkan sebuah ruangan yang gelap total, tidak ada satu pun cahaya. Kita tidak bisa melihat wajah orang di sebelah kita, tidak tahu kemana arahnya, tidak tahu apa yang ada di depan. Kita biarpun rumah itu milik kita, tempat itu sudah tiap hari kita ada di dalamnya, tapi pas kegelapan itu datang, pas lampu mati, kita tidak bisa langsung berdiri menuju ke mana yang kita akan tuju. Tetap kita pasti tersenggol, tetap kita pasti tertumbuk dan sebagainya. Tetapi ketika satu lilin dinyalakan,
Kalau sekarang sempalu lilin lain, semua pun HP ada. Jadi dia pun senter masing-masing ada. Jadi pas gelap, pas satu lilin dinyalakan, terang itu ada, ruangan itu berubah. Kegelapan tidak bisa melawan terang. Karena sekecil apapun terang, kegelapan harus mundur. Kita suka merenungkan Mazmur 139. Kegelapan mau menggelapkanku, tetapi tidak bisa. Karena terang itu ada di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita memperhatikan hidup ini, kalau ketong hati gelap, ketong pun tindakan biasa aneh-aneh. Tapi kalau ketong pun hati terang, ketong akan berjalan sesuai dengan apa yang terang itu mau. Sebagai petunjuk. Demikianlah Yesus, dia tidak datang sebagai cahaya kecil. Dia datang sebagai terang yang besar yang tidak dapat dikalahkan oleh kegelapan. Natal memanggil kita menjadi terang dunia. Di dalam Matius 5 ayat 14 mengatakan, kamulah terang dunia. Jadi kita bukan hanya penerima terang, tetapi juga pembawa terang. Amin. Sapa samping kiri kanan dulu, kamu pembawa terang. Ya, artinya membawa pengampunan di tempat ada kebencian, membawa kasih di lingkungan yang keras, menjadi saksi tentang Kristus dalam hidup sehari-hari. Makanya kita jaga bilang, khotbah bisa bagus, tapi hidup setiap hari. 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 bulan berapa hari? 31 hari. 365 hari kita dituntut untuk menjadi terang. Karena terang itu hadir dalam hidup kita semua. Dimanapun kita berada, keluarga, pekerjaan maupun pelayanan, kita membawa terang Kristus. Kita mengajak ketemu semua yang hadir di malam hari ini. Bukan saja jemaat kekasih Tuhan yang hadir, tetapi beta juga mengajak beta pun diri sendiri. Mungkin katong ada sedang berjalan dalam kegelapan. Mungkin katong ada hal dalam hidup yang terasa terhimpit. Mungkin ada dosa yang menahan ketong langkah untuk maju. Mungkin ada berada di masa yang paling gelap sekalipun. Tetapi Yesus berkata, aku telah datang supaya kamu jangan tinggal dalam kegelapan. Karena Engkau adalah terang itu sendiri. Apa artinya terang bagi kita hari ini? Natal mengundang ketong semua untuk membuka hati sepenuhnya untuk terang Kristus. Ada orang yang tampak bersinar di luar, tetapi hatinya masih gelap. Karena apa? Karena kepahitan, luka masa lalu, dosa tersembunyi, ketakutan yang tidak bisa dilepaskan. Yesus berkata, percaya kepadaku, jangan tinggal dalam kegelapan. Natal adalah undangan untuk kembali kepada terang. Ya mungkin dari Januari sampai Desember nih, ketemu hidup mengkali ya hitung-hitung juga. Jangan sampai dari Januari sampai Oktober kah, November kemarin masih ada di dalam kegelapan. Hari ini kita mendengarkan firman-Nya. Jangan tinggal dalam kegelapan. Karena terang itu sudah datang bagi kita semua. Natal mengingatkan ketong, Natal juga mengundang ketong untuk kembali kepada terang. Natal meneguhkan bahwa kita tidak sendirian. Terang Kristus hadir di tengah apa? Masalah keluarga, tekanan ekonomi, sakit penyakit, bahkan masa depan yang kita lihat mungkin tidak pasti. Tapi terang Kristus hadir di tengah-tengah kita semua. Kabar Natal berkata kegelapan bukan akhir daripada satu cerita. Hari ini terang itu hadir.
Natal bukan hanya sejarah berapa ribu tahun yang lalu. Natal adalah pengalaman hari ini. Saat kita membuka hidup kita bagi Kristus. Yesaya melihat terang dari kejauhan. Tapi Yohanes melihat terang itu berjalan di tengah-tengah manusia. Dan diam di antara potong semua. Dan hari ini kita dapat mengalami terang itu secara pribadi. Karena Yesus adalah terang yang menembus kegelapan. Kiranya terang Kristus menyingkirkan kegelapan hidup kita. Memulihkan hati kita. Dan memampukan kita menjadi terang bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Kami bersyukur